ini kebijakan di zaman Pak Harto dulu. Makanya daerah-daerah mana yang dianggap surplus, yang mana penghasil beras terbesar. Dan berasnya dikirim ke daerah lain. Sampai kapanpun kita DT ini daerah tertinggal. Lahan basah kita tidak cukup. Tapi kalau bicara tentang pertanian lahan kering, kita pasti kaya. Harusnya. Atau bicara wisata hari ini. Ya kan? Mindsetnya kan harusnya begitu. Bicara lahan kering, konsepnya sebenarnya. Kalau saya lihat di daerah-daerah yang lebih berkembang, mereka memang sistemnya tidak ada pilihan sentral. Jadi setiap kecamatan ini, apalagi kita wilayah kecamatan, kita kan luas. Itu tadi kooperatif, keunggulan kooperatif. Misalnya kecamatan Umuratunggai itu cocoknya hanya kopi aja. Sentranya jadi sentra kopi. Sentra kopi. Kalau di kecamatan yang lain dia cocoknya hanya cabai aja. Atau tembakau saja. Borong. Ketika ini diusahakan dalam skala yang masih belum cukup besar, itu usaha kita yang cari pasar. Pabrik yang kirim kontainer. Iya, itu saya jadi teringat cerita soal tahu ya Pak ya. Saya koreksi kalau saya salah. Dulu zamannya Pak Lukas Kaborang, itu masyarakat dipaksa untuk tanam cengkeh sama jambu mete katanya. Nah, ketika teman saya nyari minta saya cari mete sama cengkeh, saya akhirnya harus ke Tahui dan dengar cerita soal ini gitu ya Pak. Bahkan satu pohon orang sudah ijong sekarang ya. Belum jadi orang sudah jadi duit gitu ya. Jadi prinsipnya kalau mau mengerjakan sesuatu harus besar. Kita tanam cabai di rumah, 20 pohon tidak punya nilai. Itu hanya untuk konsumsi pribadi. Tapi kalau satu kecamatan cabai semua, Indofood kirim kontainer dengan standar-standar mereka ya. Ikuti standar bakunya pabrik. Pasti mereka tidak usah kita cari pasar yang datang. Cara berpikirnya begitu tak ke depan. Tanah kita sudah luas. Tanah yang luas ini kita mau bilang ini daerah pertanian, kita tidak punya hewan. Kenapa kita tidak alihkan ke pertanian lain? Dulu sempat Pak mau dibangun untuk jadiinlah ternak. Tapi setahu saya ada penelitian daya dukung untuk rumput, tanah makanan ternak tidak cukup gitu. Lagian ternak yang ada kalau langsung masuk RPH sehari habis itu ternak. Iya Bapak ya? Karena memang kondisi kita sudah tidak sama kayak dulu. Penduduk kita makin banyak. Bukan hanya ternak aja ya. Penduduk kita makin banyak, kita bergantung sama beras. Sampai kapanpun beras kita tidak mencukupi. Kenapa di lahan yang ada ini kita tidak harus menghasilkan sebuah hasil yang benar manfaatnya besar, menjawab seluruh kebutuhan kita. Nah, sekarang kan gini, ini ide ada, banyak ide ini. Tetapi lagi-lagi perubahan mindset itu kita butuhkan, bukan saja dari masyarakat, tetapi juga dari pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan soal hal ini? Bagaimana pemerintah juga berpikir, sekarang pemerintah ini dituntut bukan hanya sekedar birokrat, tapi juga sebagai entrepreneur. Gimana Pak? Bisa saya jujur, saya rindu saat ada pemimpin dari Sumba ini, yang bukan dari orang kalau belum ada ya, tapi ini kerinduan saya. Kita coba orang dagang. Artinya dia manage di daerah ini secara. Kalau untuk administrasi pemerintahan tidak usah. Itu autopilot SOP-nya kan. Bahwa tugasnya sekda ini, asisten satu ini bagaimana cara merekomendasikan cara para mereka udah punya standar baku yang autopilot. Tapi bagaimana punya pemimpin visioner? Bagaimana artinya setiap jengkal tanah ini dia buat jadi bernilai? Tapi kita tidak usah pesimis. Saya yakin dan kita berdoa semua putra-putra terbaik Sumba Tengah itu pasti akan berpikir ke arah sana.
Nah, Pak, let's say ada entrepreneur yang menjadi pemimpin ataupun birokrat yang berpikir sebagai entrepreneur, gitu ya. Visioner gitu ya. Persoalannya kan tidak hanya sebatas di Sumba keputusan itu harus dibuat. Ini kan membangun Sumba bukan hanya mikir-mikir di Sumba, ketok palu di Sumba. Juga harus mulai dari provinsi, mulai harus dari pusat. Nah, ini gimana Pak? Supaya ini bisa terjadi. Jujur itu harus juga, inline ini ya, Pak, satu garis. Jujur Abang, itu juga salah satu. Kenapa hari ini saya begitu benar. Ya, keliling di seluruh wilayah Sumba, lihat langsung. Saya ingin saya itu menjadi bagian dari itu juga. Ya. Senang, kita ada di sana, paling tidak kita gampang untuk mengakses itu semua kan. Ya. Informasi, terus masalah sumber-sumber keuangan untuk membantu, dan saya sangat dekat dengan semua tokoh-tokoh, termasuk Sumba Tengah. Ya. Yang punya cita-cita, punya rencana ke depan. Saya sering ajak diskusi begini. Artinya mari kita berangkat dari sebuah mimpi yang sama. Kita punya spirit dan semangat yang sama. Jadi yang Pak Irvin mau katakan bahwa memang tidak hanya kita mau mewujudkan mimpi itu hanya di Sumba saja. Harus kita siapkan infrastruktur, suprastrukturnya baik di Sumba sampai ke pusat. Karena apa yang dibangun di Sumba semua juga punya pengaruh dari soal pariwisata Pak Irvin. Apa catatan Pak Irvin soal perkembangan pariwisata di Sumba? Sumba ini potensinya luar biasa. Cuma memang akses. Kayak contoh, tidak usah jauh-jauh, akses kita kan Pantura itu besar potensinya. Cuma memang belum digarap secara serius. Seandainya itu aksesnya dari Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya, itu jalan negara, statusnya itu terhubung secara baik. Mau tidak mau orientasi juga ke sana. Dan Sumba Tengah jangan berpikir kalau sudah jalan sana. Karena tadi tetap orang nyari kita, kalau mau sekolah cari di sini, atau mencari pertanian kan kita tidak takut, malah kita bersyukur dengan adanya akses yang terbangun di sana. Kembangan itu untuk Sumba Tengah makin merata. Mamboro suka tidak suka akan berkembang, karena itu tadi kasusnya. Ada Tambolaka, ada Wengapu, tarik menarik dua kutub pertumbuhan ini akan merangsang pertumbuhan kota Mamboro. Jadi Mamboro sebagai kota yang itu bagian dari Sumba Tengah. Dan Mamboro itu indah sekali kalau dari Cendana dilihat ya. Luar biasa. Jadi satu kali Pak, saya sebagai orang Sumba melihat Mamboro ini kok gersang sekali ya. Aduh, ini karena masalah pengetahuan. Tapi begitu saya berjalan bersama teman-teman dari Eropa, kami sampai ke Prekalala Pak, masuk ke dalam itu. Mereka melihat Mamboro ini, wah, luar biasa. Apa yang luar biasa? Pemandangan? Bukan. Ini kalau tanaman yang sumber untuk buat wine itu luar biasa katanya. Nah ini lagi-lagi ya, saya berpikir Sumba ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa hanya karena pengetahuan kita kurang. Mindset. Jadi begini. Silakan diminum dulu Pak. Jadi begini nih, Abang. Ini saya cerita ini pengalaman saya pelaku. Selama ini saya kan jujurnya saya udah nyaman-nyamannya jadi petani. Jadi Sumba kaya sekali. Semua karena kita tidak paham potensi diri kita, jadi kita merasa diri ini menjadi inferior. Ya. Kalau kita bicara keunggulan komparatif, tanaman termahal di dunia itu adanya di Sumba loh, tentunya Cendana itu. Ya kan? Dan secara geologi begini saya mau cerita. Geologi Pulau Sumba, saya ini orang Sumba, jadi saya paham setiap jengkal Pulau Sumba. Dari wilayah timur, Wulawejelu sampai Kodi itu kan kering ya. Karena apa? Karena dulu jutaan tahun lalu wilayah Pantura Utara ini itu adanya di bawah laut. Makanya sering ditemukan di situ koral, karang-karang purba itu fosil. Gitu.
Dan itu karena sifatnya berongga, dia tidak nyimpan air. Betul. Makanya memboro kering, semua yang pantura-pantura itu kering. Ya, ya. Nah, tapi kita jangan lupa, justru di situ tempat habitat terbaiknya cendana. Oke, teman-teman, sebelum lanjut soal cendana, saya ingin kasih kesaksian soal cendana. Jadi waktu itu saya dalam perjalanan ke Monaco, Pak. Itu ada satu daerah kota namanya Is. Di situ tempat berkumpulnya 75% nose sedunia. Nose itu orang yang tugasnya, Pak, hanya untuk mencium bau. Bau parfum ini. Ya. Itu sumber parfumnya. Jadi kalau dunia taunya itu parfumnya dari Perancis. Nah, tapi sebenarnya Perancis itu ambilnya dari daerah ini. 75% itu nose itu ada di situ. Ketika saya masuk, salah satu bahan parfum yang paling mahal itu cendana. Dan itu dibilang dari Indonesia, tidak dari Sumba memang. Tapi saya tahu ketika dibilang Indonesia, itu awalnya dari Sumba. Kalau tadi buah, nanti untuk membuktikan itu saya share di Facebook Suara Gaila. Ini yang disampaikan Pak Irfin, bahwa cendana. Dan satu lagi yang seperti cendana. Gaharu. Lanjut, Bapak. Jadi begini, Pak. Kita bicara cendana ya. Ya. Dalam sejarah tentang Alkitab, bukan Alkitab, sejarah tentang Alkitab, ada satu negeri Ofir, bahwa tahtanya Salomo itu kan dibuat dari cendana, dan itu diambil dari negeri Ofir. Nah, negeri Ofir itu pengalamannya orang selama ini kan jaraknya itu dari India. Padahal setelah diteliti perjalanan India ke Arab sana itu kan hanya 1,5 tahun perjalanan laut. Padahal di situ dinarasikan perjalanan negeri Ofir yang jarak transportasinya 3 tahun. Berarti kan bukan timur dekat. Timur dekat itu India, timur jauh. Adanya di Nusantara. Dan sampai hari ini cendana terbaik itu di Nusantara, bukan di Aceh, bukan di mana-mana di sini. Karena tadi tempat habitatnya sangat ideal itu ada di sini. Cendana bagian kan, utara timur. Pantura ini yang Pantura. kan itu habitat. Karena apa? Saya kan penanam cendana. Saya ini setahun itu 5.000 pohon. Dan ada barang pohon saya sekarang dan saya tidak jual dalam bentuk gelondongan, disuling. Ini kalau mau keluar dari sini dalam bentuk minyak, jangan gelondongan. Dan sudah saya lakukan, dan baru ada bukti. Dan setelah diteliti, yang bisa menyaingi Tantalum album, minyak cendananya India, Nah, cendana ini sebenarnya kenapa saya bilang kita tidak tahu potensi diri. Tuhan kasih Sumba itu cendana bukan karena memang untuk Sumba, hanya untuk Sumba. Di padang yang gersang tidak ada air, justru cendana akan bertumbuh dengan sangat baik. Karena begitu tumbuh yang tempat kering, dia sudah tumbuh dengan yang harum itu. Terus di Sumba ini kan daerah ternak. Cendana ini biar diinjak sama ternak, tidak akan mati. Ternak apapun, kambing pun tidak suka makan cendana. Terus yang lebih penting lagi, orang kita suka bakar padang. Cendana ini kalau sudah dia ini sebatang pulpen gini, dibakar pun akan tumbuh kembali. Artinya orang Sumba kalau mau tanam itu paling tidak suka. Karena memang Tuhan sudah kasih kita ini tanaman yang paling mahal dunia ini justru ada di kita. Cuma kenapa kita lupa? Ini yang saya bilang, karena kita tidak tahu. Luar biasa. Jadi Bapak sudah membudidayakan Setahun 5.000. Yang tertua sudah usia berapa, Pak? 12 tahun, luar biasa. Dia kan umur pendek cendana, menengah. 10 sampai 15 tahun harus dipanen. Kalau enggak kan belum tengah dia. Yang kambium yang harum itu malah busuk. Tidak menghasilkan. Dia bukan umur panjang. Kan sebenarnya kalau kita mau tanam itu sekali aja. Karena dia akan tumbuh dari akar rizoma. Yang ketiga akan tumbuh. Kita tanam satu, nanti ada beberapa. Akan tumbuh. Artinya
kalau kita mau orientasi itu, sekali saya kita investasi di situ, itu bisa turun. Karena yang tumbuh dari rizoma itu jauh lebih kualitas itu. Saya pernah itu diskusi dengan salah satu orang. Justru sekarang lagi dikembangkan budidaya tanaman itu ya, termasuk gaharu itu. Dan katanya sahamnya itu lebih cepat dari emas ya? Ya, benar ya Pak? Benar itu. Itu ya. saya belum buka aja. Ya. Sebenarnya perusahaan mana kalau dia punya 500.000 pohon, dia go public. Ya. Wow. Tidak banyak. Ya. Investasi hijau itu. Kalau saya jujur bukan dapat uangnya awalnya. Ya. Karena ya saya tidak dapat pohonnya, saya dapat oksigennya lah. Paling sederhananya begitu sudah. Ya. Tapi kan ya begitu kan. Ternyata punya nilai. Benar ya Pak ya? Benar itu. Jadi kita sebenarnya punya, nggak perlu banyak strategi juga, mulai dari situ saja. Memboro di Bukit Hutan Cendana ke Kabupaten Pelingkaya. Karena nggak ada di tempat lain. Mau ditanam di tempat lain ya dia nggak sebagus yang ditanam di tempat kita. Itu yang spesial dari Tuhan. Wow, coba berhitung nilainya. 1 hektar kita jarak 5 kali 5 kali 100 ya, taruh 20 pohon, 500 pohon. Ya. Satu pohon menghasilkan 20 kilo. Karena harga hari ini saja dijual gelondongan belum minyak. Itu sudah 500.000 per kilo. Harga Sumbai. Ya. Kali 20 10 juta satu pohon. Kali 20 pohon. 20 kali. Itu 1 hektar. Jadi kalau kami di Sumba Tengah ini di utara itu ya Pak? Utara, karena dia harus berkoral kan. Karena cendana ini bertolak belakang dengan gaharu. Gaharu kalau cendana harus yang berkoral, kering, air kurang, itu baru menghasilkan cendana terbaik. Ya. Kalau gaharu itu harus di tanah yang berisi itu, tanah humus itu, Ya. terus daerah dingin, agak. Kalau di anak Alam cocok dong Pak? Cocok. Cocok. Gaharu di sini cocok. Nah, Olda Ribuhan, ini luar biasa malam ini. Jadi ada satu yang nggak perlu pakai strategi mikir panjang begitu ya. Sebenarnya kembali ke masa lalu saja. Kembali ke masa lalu saja. Kita sudah kaya. Wow. Lanjut Pak, kalau masih ada yang ingin disampaikan. Saya pikir banyak yang bisa disampaikan, yang Bapak bisa share ke kami Pak. Silakan Pak. Saya kira kita investasi hijau itu tidak ada rugi. Ya. Kita melestarikan alam, kita hidup punya keseimbangan dengan alam. Ya. Dulu itu kan kesalahannya karena ada kebijakan SK gubernur atau apalah dulu itu, bahwa cendana tidak boleh diambil dijual oleh masyarakat walaupun ada di pekarangan. Sehingga masyarakat merasa tidak memiliki barang ini. Kalau saya tidak punya manfaat, untuk apa saya pelihara? Saya Iya tebang, ya. gitu. Kenapa nggak disuruh tanam aja lalu jual ya? Iya. Malah disuruh Dulu. itu kalau dari buah pengaruh kebijakan itu bisa memiskinkan loh. Ya. Bisa memiskinkan. Jadi kalau buat kebijakan masyarakat kita miskin. Bukan generasi saat ini saja, generasi mendatang miskin juga. Sebaliknya benar buat kebijakan, bukan cuma generasi ini yang menikmati. Sampai saya ada pada suatu titik dulu, saya pulang merantau dari Jawa, orang bilang ini tempat cendana, saya tidak kenal yang mana cendana. Kenapa tidak tahu? Karena orang percuma, dia tanam di pekarangannya, tapi dia tidak bisa manfaatkan, tidak punya nilai manfaat untuk dia tebang. Karena masa ya kita tanam pekarangan kita mau tebang, mau jual, izinnya ke pemerintah. Tidak punya nilai ekonomi. Dampaknya tanam menjadi langka. Kebijakan itu dirubah, sekarang orang mulai. Tapi kan Bapak udah nanam ya, 12 tahun. Ya. Nanti saya kasih video. Kalau di Facebook saya kalau 5.000 ditanam, biasanya berapa persen yang tumbuh sampai? Karena saya jujur ya, karena saya expert. Pada akhirnya saya sangat menjawab expert. 3 pohon mati dari 5.000 itu sudah luar biasa. Oh, Karena saya tahu mau-maunya. ya, Saya menjawab itu. tapi itu bisa bisa
disampaikan kepada orang lain dan mudah. Nah, bisa. Kalau ada yang Asal mau aja, willingness-nya ada, asal pasti mau, bisa. ya. Kalau ada yang mau niat, saya pertama memang dari yang paling krusial pemilihan bibi. Ya. Inangnya harus cukup tua, Oh, di atas 10 tahun. Kalau di bawah 10 tahun, nanti dia umur 3 tahun dia mati sendiri. oh, Ya paling banyak lah ini. baik. Saya hari-hari bekerja itu, melakukan itu, jadi saya sangat saya paham. Jadi saya sebenarnya aslinya petani ya Pak. Jadi gini Pak, ini saya akhirnya tercerahkan hari ini. Jadi pernah teman kami datang ke sini. Jadi sempat dia itu kita jalan-jalan bareng investor lah. Ketemu bupati. Sempat dijanjiin kuda gitu. Tapi dikasih juga anak cendana dan lawan. Itu dia wanti-wanti ke saya, Mas, gitu. Tolong yang itu jangan sampai kelewat katanya. Jadi saya atur sedemikian rupa 10 batang ya waktu itu, anakan 20 buat surat izinnya semua. Dan dia happy sekali bahwa itu. Ya itu masalah informasi gitu ya. Pak Irwin, gak sadar ini kita sudah mau 1 jam. Closing statement Pak Irwin untuk saudara-saudara kita di Sumba Tengah, ya? Sumba secara keseluruhan, anak-anak Sumba yang ada di luar juga ini. Pak Irwin, ini ratingnya tinggi loh ini Pak Irwin punya. Iya. Baru promo aja sudah 2000 lebih gitu. Silakan Pak Irwin. Apapun yang kita bicarakan sore hari ini ya bermanfaat. Ya. Sama saya bukan mau kasih tahu bahwa saya lebih paham gitu. Mungkin karena saya pernah jalani itu, jadi saya Membagi berkat. membagi ya. Pemahaman itu muncul mungkin karena saya punya pengalaman mengalami itu. Jadi itu yang saya berbagi. Artinya apa? Kita sebagai putra-putra Sumba, anak-anak Sumba, jangan pernah merasa diri lebih rendah, lebih tidak percaya diri. Ya. Apalagi dalam hal menatap hari depan kita. Tuhan kasih kita lahir di Sumba ini di tanah yang luar biasa. Kita ini mirip-mirip Israel juga. Ya. Kan mental kita ini kan mental Yahudi juga kan kita ada nih, kalau bilang disuruh kerja keras, tidak semua masyarakat itu bisa hidup di alam Yang susah menurut manusia yang kurang informasi, kurang teknologi. ya. Saudara kita tidak usah jauh-jauh, mereka tinggal akses air saja berkilo-kilo masih banyak, tapi mereka hidup kan, mereka artinya kita punya daya tahan itu. Mari kita bangkitkan terus semangat kita sebagai orang Sumba bahwa kita ada di tanah yang lain. Jangan anggap Sumba ini miskin ini mindsetnya. Berpikir kita yang membuat kita miskin. Jadi kita mau maju atau tunggu ada bantuan dari pemerintah dulu. Karena mindset orang miskin itu begitu, pasti harap minta. Orang miskin itu kan suka minta. Kalau kita rasa diri kita kaya, gengsi. Kita usah. Jadi oleh dari buah luar biasa hari ini. Jadi kita mendapat semangat yang baru dari Pak Irwin. Nah, semoga pesan-pesan yang disampaikan ini bisa kita terima, kita gumuli. Satu saat kalau ini menjadi mimpi kita bersama, Sumba yang jaya itu pasti kita akan nikmat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Shalom. Halo. Sampai ketemu lagi ya.